Halo semuanya. Halo semuanya. Hai, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan produk kami tentang bencana alam. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Alicia Agnes Turangan, nomor absen 2 dari kelas 10 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Carla Sabrina Hasian Sialagan dari kelas 10 IPS 4, absen 7. Perkenalkan, nama saya Thomas Agung Cahyo Prabowo, nomor absen 28 dari kelas 10 IPS 4. Mount Semeru in East Java erupted on Saturday 4 December 2021 at around 15 p.m. From data taken on 21 December 2021, the death toll is estimated at around 50 people. In anticipation of the increasing number of victims, the government issued an announcement. 1. Immediately leave the scene and bring only essential items. 2. Listen for disaster sirens and warning signals. 3. Review your contingency plan and collect your emergency supplies. Be sure to stock up on prescription drugs. 4. Listen to radio or television for volcano updates. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Kuat. Apa? Rekil. Jembatan merah putus. Ini asli putus. Jembatannya putus. Warga Gunung Sawur mengungsi. Warga Gunung Sawur mengungsi. Lahar besar. Ini tidak kelihatan pekat. Mohon untuk media segera, BPBD segera meluncur. Mohon untuk semuanya bersiaga. Bulan Desember lalu menjadi bulan duka bagi kita semua. Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mulai mengeluarkan awan panasnya sekitar pukul 15 WIB. Kengerian ini pun terus berlanjut hingga memakan banyak sekali korban. Para warga sekitar pun berlarian sekuat mungkin untuk menjauh dari Gunung Semeru. Mereka juga tidak mau terkena dampaknya. Begitu pula banyak sekali anak-anak yang harus putus sekolah akibat bencana meletusnya Gunung Semeru ini. Kejadian ini pun menjadi trauma bagi mereka semua, karena mereka juga ada yang masih terlalu kecil dan harus mengalami kejadian yang sungguh mengerikan ini. Begitu dahsyatnya dampak Gunung Semeru. Banyak sekali masalah sosial yang terjadi, seperti masalah sosial kemiskinan dan pengangguran. Banyak warga yang kehilangan rumah dan harta berharga mereka. Tidak hanya itu, para warga pun banyak yang kehilangan mata pencarian mereka. Berita yang diambil dari KKB News, salah satu warga yang terkena dampak ini ialah Pak Hashim. Ia bercerita bahwa tidak hanya rumah tempat tinggal mereka yang hancur, melainkan juga lahan-lahan pertanian, peternakan, serta perkebunan yang merupakan mata pencarian warga sekitar juga menjadi sasaran dampaknya musibah Gunung Semeru ini. Tentu pemerintah harus turun tangan dalam hal ini. Mereka harus mau memberikan bantuan kepada para warga hingga menyediakan fasilitas pengungsian yang layak. Dalam hal ini, demi membantu warga yang terkena dampak letusan Gunung Semeru, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal Suharyanto, untuk memastikan langkah-langkah tanggap darurat penanganan pasca erupsi Gunung Semeru. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan agar memperbaiki infrastruktur dan merelokasi rumah yang diperkirakan berada di tempat yang berbahaya. Sementara itu, Gubernur Jatim, Kofifa Indar Parawansa, langsung memerintahkan BPBD Jatim dan Dinas Sosial mengirim bantuan tenaga, peralatan hingga logistik untuk penanganan warga terdampak erupsi, termasuk pengungsi. Tidak hanya pemerintah, para aparat polisi setempat pun juga ikut membantu dalam penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Polri menerjunkan sekitar 945 personel gabungan untuk penanganan bencana erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan agar kepolisian setempat turut membantu proses evakuasi dan penanganan bencana gunung berapi di Malang Lumajang tersebut. Selain menerjunkan personel kepolisian, juga mengandalkan K9 dalam mencari korban erupsi yang masih belum ditemukan. Selain dari dampak masalah sosial tadi, mengurangi jumlah korban yang bertambah pun juga merupakan hal yang penting. Sehingga BPNB harus bernegosiasi dengan para warga agar mau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Negosiasi yang dilaksanakan pun cukup bagus. BNPB mencatat sekitar 10.400 warga di 406 titik terdampaknya letusan Gunung Semeru. Ialah warga yang mau pergi untuk mengungsi. Akan tetapi, ada juga warga yang enggan untuk pergi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti masih banyaknya barang berharga di dalam rumah mereka semua. Sehingga dalam hal ini, BPNB harus lebih ekstra dalam hal bernegosiasi dengan para warga, sehingga mereka mau mengungsi ke tempat yang lebih aman bagi mereka. BPNB juga menghimbau para warga untuk tetap menjauh dari sekitaran Gunung Semeru. Hal ini dikarenakan pada tanggal 17 Desember 2021, pemerintah Indonesia menaikkan status Gunung Semeru dari level waspada ke level siaga. Kenaikan status ini diakibatkan dari meningkatnya aktivitas Gunung Semeru seperti meningkatnya awan panas akibat endapan lava sepanjang kurang lebih 2 km dari pusat erupsi. Untuk mengetahui tinggi awan panas, para tim pengamat menggunakan ilmu trigonometri. Dengan cara ini, tim pengamat dapat melaporkan sedini mungkin perkembangan aktivitas Gunung Semeru agar dapat menghilangkan kekhawatiran warga akan bencana susulan. Tidak hanya untuk mengukur ketinggian awan panas, tim pengamat juga bisa menggunakan ilmu trigonometri untuk mengetahui lokasi yang aman dari dampak Gunung Semeru. Teman-temanku, Yesus Kristus pernah bersabda dalam kitab Ibrani, bab 13 ayat 6, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Kita, sebagai manusia yang beriman, harus mengikuti ajaran Yesus Kristus. Kita harus mau memberikan bantuan kepada para korban, baik itu berupa uang, sembako, alat tulis, bahkan baju bekas sekalipun. Dengan melakukan hal itu, kita juga sudah menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Jadi, mari kita bantu saudara kita yang mengalami musibah Gunung Semeru dan doakan para korban diberikan kesehatan dan keselamatan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.